Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tingkatan yang kedua yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah, ya. Sholat sunnah ini kalau dalam pengertian fikih, kalau sunnah ini kalau dikerjakan dapat pahala, begitu biasanya, ya. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa, begitu ya Bu ya. Kalau wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, ya, tidak apa-apa, ya. Kemudian ada orang lain mengganti, ya, kalau tidak dikerjakan eman-eman, gitu ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan eman-eman, ya, begitu. Kenapa? Karena fadilahnya sangat besar. Misalkan saja seperti sholat sunnah subuh, ya, sebelum subuh itu, ya, ada sholat sunnah fajar, 2 rakaat fajar. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Walaupun kalau ditinggalkan tidak berdosa, tetapi kan ya sayang, eman-eman. Kalau kita bisa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya ini, ya. Utamanya besar. Nah, sholat sunnah itu terbagi menjadi 2. Ada sholat sunnah muakkadah, ya, sholat sunnah yang sangat dikuatkan, ya, sangat ditekankan, ya, seperti sholat witir, ya, witir, ya, boleh dikerjakan di awal setelah isya, boleh di pertengahan, boleh di akhir nanti, ya, apa-apa, sholat witir, ya, witir tunggal, ganjil, ya, ganjil maksudnya witir itu minimal 1 rakaat, ya. Jadi kalau misalkan bangunnya itu menjelang subuh, ya, kira-kira subuh kurang 5 menit misalkan atau 10 menit, sudah tidak usah bingung dengan sholat tahajudnya. Lebih baik mengerjakan sholat witir walaupun hanya 1 rakaat, ya. Jadi kalau seandainya seseorang khawatir akan masuk waktu subuh, maka hendaklah dia lakukan witir walaupun hanya 1 rakaat saja, ya. Jadi witir ini lebih utama daripada sholat tahajudnya 2 rakaat itu, ya. Tapi kalau bisa dua-duanya bagus, ya. Jadi sholat sunnah muakkadah itu seperti sholat witir. Kemudian di sini disebutkan raghibatul fajr, ya, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, ya. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian termasuk juga Idul Fitri, ya, itu sunnah muakkadah, ya. Sholat sunnah Idul Adha, ya. Kemudian sholat kusuf. Kusuf itu sholat gerhana, ya. Kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan itu disunnahkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat gerhana bulan ataupun matahari, begitu ya, disunnahkan, ya. Kemudian sholat istisqa itu termasuk, ya. Sholat istisqa itu minta hujan. Kalau seandainya terjadi musim kering yang berkepanjangan, hujan tidak turun-turun, begitu ya, sehingga tanah menjadi mungkin, ya, merekah, begitu ya. Kemudian sungai-sungai, sumur-sumur mengering dan sebagainya, sehingga rumput-rumput itu tidak tumbuh, hewan-hewan ternak menjadi kurus sebagainya. Itu ada syariat, ada tuntunannya untuk sholat istisqa, dan itu termasuk sholat sunnah yang muakkadah, ya. Sebenarnya termasuk juga di dalamnya adalah sholat sunnah rawatib, ya. Itu termasuk muakkadah. Rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib, ya. Dulu pernah kita bahas, kalau yang dari riwayat Ibnu Umar itu 10 rakaat, ya. 10 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ya. Ini yang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Aku hafal betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Maksudnya 10 rakaat tadi itu, ya. Kalau dari istri beliau, dari Ummu Habibah, itu 12 rakaat, ya. 12 rakaat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan siapa yang sholat 12 rakaat, ya, dalam sehari semalam, begitu ya, di luar sholat yang wajib, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dalam riwayat Tirmidzi itu disebutkan
12 rakaat itu sama seperti tadi, cuma ditambah 2 rakaat sebelum duhur. Jadi sebelum duhurnya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadinya 12 rakaat. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam di luar selain ya sholat fardu tadi, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Ya. Maka Ummu Habibah, sejak saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi itu, saya tidak pernah meninggalkannya. Ya. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Nah, itu termasuk muakkadah sebenarnya. Tapi dalam kitab ini tidak dimasukkan muakkad. Salat rawatib itu tidak dimasukkan salat apa? Sunnah ghairu sunnah muakkadah ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang termasuk sholat sunnah muakkadah. Sedangkan sunnah ghairu muakkadah ya, sholat sunnah ya, yang ghairu muakkadah itu adalah tahiyatul masjid ya. Kemudian ya di sini disebutkan tadi rawatib ya, yang mengiringi sholat fardu tadi oleh beliau dimasukkan ghairu muakkadah ya. Tapi yang apa? Umum yang masyhur dia termasuk sholat muakkadah, sunnah muakkadah. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu ya, syukrul wudu ya, itu termasuk juga ghairu muakkadah ya. Kemudian sholat tarawih, sholat duha dan qiyamul lail ya, itu sholat sunnah yang ghairu muakkadah ya. Jadi dalam kitab Minhajul Muslim ini yang dimasukkan sunnah muakkadah itu hanya witir, sunnah fajar ya 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat aidain ya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf, gerhana dan istisqa. Itu yang disebutkan oleh beliau. Jadi rawatib itu tidak dimasukkan ke dalam sunnah muakkadah ya, tapi dalam kitab-kitab yang lainnya disebutkan bahwa itu adalah termasuk sholat sunnah muakkadah ya, yang sangat ditekankan, dianjurkan sekali ya, seperti itu. Sedangkan yang ghairu muakkadah itu termasuk tahiyatul masjid ya, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu, sholat sunnah duha, sholat tarawih dan qiyamul lail ya, itu sunnah gitu saja ya. Kemudian yang ketiga adalah sholat nawafil ya, sholat sunnah selain muakkadah dan ghairu muakkadah, baik yang dikerjakan di waktu malam ataupun di siang hari. Jadi yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah mutlak ya. Ada sholat sunnah mutlak ya, kapan kita ingin sholat ya, baik di waktu malam ataupun di siang hari boleh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Yang penting tidak mengerjakan di waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat ya. Waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat itu 5. Setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah. Setelah sholat subuh itu juga tidak ada sholat sunnah. Kemudian ketika matahari terbit ya, sedang terbit itu sampai keluar dia ini ya, terbit. Ketika matahari pas di atas kepala kita ya, sampai dia tergelincir ya, zawal condong ke arah barat. Kemudian ketika matahari terbenam ya, matahari terbit, matahari terbenam, matahari pas di atas kepala kita. Kemudian setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, itu yang tidak boleh. Selain itu boleh kita mau sholat sunnah apa saja ya, seperti itu. Jadi ada sholat sunnah mutlak namanya ya, baik di waktu pagi, di waktu siang ataupun di waktu malam boleh ya, kita mau melaksanakannya. Berapa rakaat tidak ada batasannya, semampu kita ya. Pokoknya kita kepingin sholat, mendekatkan diri pada Allah, ya sudah sholat Allahu Akbar, 2 rakaat salam, nanti 2 rakaat salam ya, semampunya. Nah, ini penting juga ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian itu adalah sholat ya, sebaik-baik amalan kalian itu adalah sholat. Dan Nabi juga mengatakan saat terdekat antara hamba dengan Robnya itu ketika sujud, maksudnya ketika sholat, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud ya, seperti itu.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah apa? Menyuruh sahabat ya, yang ketika dia ditanya sama Nabi, ya kamu mau minta apa? Ya, mintalah. Ya, saya ingin menemani Anda di surga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan lagi, apa ada lagi yang lain? Tidak ada. Ya, jadi permintaannya cuma satu, ingin menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Karena sahabat ini memang biasa menemani Nabi, melayani, ya, mengambilkan air wudhu dan lain sebagainya. Keinginannya di surga dia ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan apa? Baiklah kalau begitu, tolonglah ya untuk memenuhi keinginanmu tadi itu, perbanyak sujud. Ya, jadi memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat maksudnya. Dan setiap kali seseorang itu sujud satu kali, Allah akan angkat derajatnya. Ya, jadi sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Maka kita disuruh untuk memperbanyak sholat. Nah, tentu maksudnya adalah sholat sunnah. Ya, ya. Bisa istiqomah misalkan sudah sholat sunnah, misalkan ini di luar sholat wajib ya, rawatib kita kerjakan ya, qobliyah ba'diyah itu. Kemudian bisa mengerjakan malam misalkan sholat witir 3 rakaat begitu, terserah sebelum tidur ya, atau nanti di akhir malam juga tidak apa-apa. Kemudian sholat duha 2 rakaat itu sudah bagus, istiqomah. Sholat witir, sholat duha ya, kemudian mengerjakan sholat rawatib tadi itu, termasuk di dalamnya adalah sholat sunnah fajar ya, itu sudah bagus ya. Kalau bisa istiqomah terus sholat duha, sholat witir ya toh, kemudian sholat rawatib itu sudah bagus ya. Tapi kalau memang kita sibuk ya, atau malas sekali begitu ya, jadi 5 waktu itu yang penting, yang paling penting 5 waktu itu ya, karena siapa yang menjaganya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ya, seperti itu.